PDI Perjuangan melihat di kebijakan pemerintah pusat ini pengalokasian anggaran untuk anggaran pendidikan kita melihat belum sesuai dengan yang mestinya dilaksanakan. Pertama apa? Ketika kita melihat anggaran pendidikan ini, di dalamnya itu adalah anggaran pendidikan kedinasan, yang pendidikan kedinasan itu prodi-prodinya memang membutuhkan anggaran yang besar. Bahkan kemudian ada hitungan sekolah kedinasan ini membutuhkan anggaran yang perbandingannya 1:38 untuk satu orang mahasiswa. Yang pertama, artinya kemungkinan ada pergeseran dari PTKL, dari perguruan-perguruan PTKL. Yang kemudian yang kedua, bahkan masuk di dalam anggaran pendidikan ini juga adalah anggaran makan bergizi gratis. Seharusnya kalau menurut komitmen kita bersama mengenai anggaran pendidikan 20% ini, mestinya itu tidak perlu masuk atau tidak boleh dimasukkan di dalam anggaran pendidikan. 20% ini benar-benar murni anggaran pendidikan yang kalau itu bisa kita lakukan, realokasi anggaran. Tadi dikatakan oleh Mahkamah Konstitusi, Pak Arief, Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam forum ini, bahwa yang dipentingkan itu bukan persoalan otak-atik angka, otak-atik anggaran, tetapi yang penting di sini adalah komitmen, political will dari pemerintah untuk kemudian mampu melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Ini yang kemudian kami catat, bahwa kemudian dibutuhkan adalah persoalan pergeseran anggaran-anggaran ini, karena komitmen ini harus kita bangun bersama bahwa pendidikan dasar memang harus kemudian menjadi yang didahulukan, baik yang mungkin di Jawa, di daerah 3T dan yang lainnya, tentu dengan perhitungan-perhitungan yang berbeda. Ini concern kami. Itu masuk mendukung sekolah rakyat dari programnya Pak. Saya belum bisa mengatakan mendukung atau tidak tentang sekolah rakyat. Toh didukung atau tidak ternyata sudah berjalan. Nah, yang terpenting adalah ketika bicara sekolah rakyat ini, tadi sudah disampaikan bahwa Kementerian Pendidikan hanya persoalan menyediakan pengajarnya. Nah, persoalan lain termasuk anggaran tidak ada di kami. Tetapi kalau kemudian ini mau dimasukkan sepenuhnya menjadi anggaran pendidikan, kita lihat kembali. Kalau poin-poin tadi tidak mengatakan sekolah rakyat sudah masuk menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Tetapi ketika kita bicara PKH untuk KPM, untuk penerima manfaat, itu memang di dalamnya ada unsur pendidikan karena memperhitungkan jumlah anak yang sekolah. Nah, sekali lagi yang terpenting adalah komitmen bahwa sebenarnya kita bisa melakukan ini dengan anggaran 3.800 triliun yang 20%-nya untuk pendidikan. Secara kalkulasi dengan nanti pemerintah daerah juga menyiapkan 20%, maka sebenarnya kita bisa melakukan dan cukup untuk memberikan pendidikan bermutu yang kemudian pendidikan dasarnya ini juga bisa memberikan pendidikan dasar gratis. Walaupun tetap kemudian kita memang menggunakan usulan kami, tetap menggunakan grade. Karena tidak semua sekolah swasta mau mengikuti program ini. Merasa bahwa mereka memang sudah bisa dan memberikan kurikulum yang sedikit berbeda. Apakah itu terkait dengan kelas internasional, kemudian juga terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan, yang itu tidak mungkin mereka cukup dengan anggaran dari pemerintah.